udah saya kirimkan ke file Teams ya, boleh dicek. Jadi ada nanti di satu nomor soal satu, jadi kalian sambil lihat di soal di HP kalian. Karena untuk nomor satu ini saya tadi kurang masukin soalnya ke dalam file Excel, jadi kalian buka sendiri dulu untuk soal satu aja. Ini Almaida, ini udah bisa aku mulai? Atau aku mau buka dulu ya Kak, izin. oh iya, oke. Oke, selamat sore teman-teman semua, selamat sore Kak Anggia, selamat sore juga Koma. Perkenalkan aku Alma dari bidang 1 Senat Mahasiswa. Hari ini kita akan melaksanakan mentoring UTS genap mata kuliah perpajakan 2 yang akan dibawakan oleh Kak Anggia. Pada saat pembelajaran, teman-teman boleh kalau ada yang kurang mengerti boleh langsung tanya ke pengajar. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya kepada Kak Anggia, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Oke, makasih Alma. Jadi tanpa kita banyak membuang-buang waktu, kita langsung masuk ke materi aja ya. Nah, sekarang kita mau menghitung, kita baca dulu untuk soal satu, sebentar. Soal satu ini terkait PPh pasal 21 atau 26. Jadi ini artinya pasal 21 ini akan dikenakan untuk wajib pajak dalam negeri. Berarti kalau misalnya 26 ini kalau wajib pajaknya itu luar negeri. Nah, PT Coronazon ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan alat-alat kesehatan. Perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan tetapnya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan membayarkan premi sebagai berikut. Jadi di sini ada program BPJS, terus ada JKK, JKM, JHT, JP, dan BPJS Kesehatan. Nah ini kan kalau kita lihat ada yang ditanggung perusahaan sama ditanggung karyawan. Terus kita itu ada pembayaran kepada pegawai dan bukan pegawai bulan April 2021. Nah untuk nomor satu ini saya akan menjelaskan untuk nomor 1, 2 aja, yang 5, 6, 7, 8 itu nanti kalau ada, karena kan ini saya lagi nanya dosen pajak ya, untuk 5, 6, 7, 8 ini masih ada tarif-tarif yang kayaknya di tahun 2022 ada yang diperbarui. Jadi kita nomor satu ini kita membahas untuk Raymond sama Cynthia aja. Nah, jadi untuk pegawai tetap, PPh pasal 21 pegawai tetap, kita ini harus membuat tabel seperti ini. Jadi, nanti kalian itu akan diminta buat tabel seperti ini. Jadi ada posisi, status, masa penghasilan, terus apakah dia ber-NPWP atau tidak. Terus yang pertama kita mau mencari penghasilan bruto sebulan, terus yang kedua pengurangannya, yang ketiga penghasilan neto sebulan, yang keempat penghasilan neto setahun, terus yang kelima kita menghitung PTKP, yang keenam PKP setahunnya, terus yang ketujuh PPh terutang, lalu yang ke-8 itu nanti terakhir kita mencari PPh pasal 21 untuk 1 bulannya. Nah, kita itu kan mau menghitung yang untuk Raymond sama Cynthia. Yang pertama kita hitung Raymond, kita baca soal untuk Raymond terlebih dahulu. Raymond, dia pria menikah 4 anak. Menjabat sebagai direktur sejak perusahaan berdiri dengan gaji pokok 30 juta, tunjangan kesehatan 2 juta, tunjangan transportasi 1.500.000. Nah, posisi si Raymond ini dia bilang dia itu direktur. Jadi kita tulis posisinya direktur, terus untuk statusnya ini dilihat yang pria menikah 4 anak. Nah, status dia ini K3, K ini artinya kawin, /3 ini 3 artinya 3 anak. Nah, kenapa 3 anak? Jadi untuk pajak itu untuk ditanggung pajaknya itu maksimal untuk 3 anak. Jadi kalau misalnya dia punya 4 anak, yang ditanggung cuma 3 aja. Nah, untuk masa penghasilannya kita itu dengan masa penghasilan dengan masa, sebenarnya itu bukan masa penghasilan sih, namanya masa pajak. Itu kita masa pajak April
21. Terus apakah ber-NPWP? Lihat di soal itu ada keterangan seluruh penerima penghasilan memiliki NPWP. Jadi tulisnya ya. Terus kita lanjut ke Cynthia. Nah, untuk Cynthia ini dia wanita status menikah dengan 2 anak. Menjabat sebagai manajer HRD bergabung sejak awal tahun 2015. Dengan gaji pokok 24 juta, tunjangan kesehatan 1 juta, tunjangan transportasi 1 juta. Nah, dia itu manajer HRD terus dengan status dia bilang dia itu status menikah dengan 2 anak. Berarti K slice 2. Terus kalau misalnya Cynthia ini kita itu dia kan wanita ya. Dia itu kalau ini sebentar. Kalau wanita dia beda deh sama pria. Dia itu TK 0, tidak kawin atau 0. Nah, dia kenapa nih? Kenapa tidak kawin atau 0? Karena kalau buat wanita biasa dia itu pajaknya itu gabung dengan suaminya. Jadi dia statusnya itu TK 0. Kalau wanita biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita mau menghitung penghasilan bruto sebulannya. Penghasilan bruto sebulan. Nah, penghasilan bruto sebulan ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, terus ada premi JKK yang ditanggung perusahaan. Premi JKK itu jaminan kecelakaan kerja, terus ada premi JKM sama premi BPJS. Nah, hanya ketiga premi ini yang masuk ke penghasilan bruto sebulan. Nah, dia itu yang masuk itu yang ditanggung perusahaan. Jadi ini premi BPJS ditanggung perusahaan. Terus nanti setelah ditambahin semuanya nanti dapat penghasilan bruto 1 bulan. Sekarang kita masukin untuk gaji pokoknya si Raymond. Raymond itu dibilang dia itu gaji pokoknya itu 30 juta. Terus untuk Cynthia itu 24 juta. Nah, dibilang Raymond sama Cynthia ini mempunyai tunjangan. Tunjangannya itu berupa kesehatan dan transportasi. Untuk Raymond, tunjangan kesehatan dia 2 juta. Untuk Cynthia itu tunjangan kesehatannya 500.000. 1 juta. Tunjangan kesehatannya 1 juta. Terus ada tunjangan transportasi. Terus untuk Raymond itu senilai 1.500.000. Kalau Cynthia itu 1 juta. Nah, tunjangan ini bisa aja nanti ada tunjangan makan, tunjangan yang lain. Pokoknya kalau misalnya nanti ada tunjangan, dia itu akan masuk ke penghasilan bruto sebulan. Terus kita masuk ke premi JKK ditanggung perusahaan. Premi JKK, kita lihat JKK. Nah, kita lihat yang ditanggung perusahaan. Dia bilang 0,24% dari gaji pokok. Jadi, cara carinya itu kita 0,24%, 0,24%, kita kali sama gaji pokok. Untuk Raymond kita kali 30 juta. Hasilnya itu 72.000. Untuk Cynthia 0,24%, kita kali gaji pokoknya itu 24 juta. Hasilnya itu 57.600. Terus lanjut kita ke premi JKM, jaminan kematian. Dibilang itu 0,3% dari gaji pokok.
Jadi untuk Raymond 0,3% kita kali sama gaji pokoknya 30 juta. Dapat 90.000. Terus lanjut kita ke Cynthia. Cynthia berarti 0,3%, kita kali gaji pokoknya itu 24 juta. Berarti 72.000 hasilnya. Lanjut kita ke premi BPJS Kesehatan yang paling bawah nih. Ditanggung perusahaan itu 4% dari gaji pokok. Kita hitung yang Raymond. Raymond itu kalau 4% dikali 30 juta, hasilnya itu 4% dikali 30 juta, itu tuh hasilnya 1.200.000. Tapi ada notes-nya nih. Gaji pokok di atas 4 juta, maksimal yang ditanggung itu 320.000. Dan gaji pokok di bawah 4 juta, maksimal yang ditanggung 120.000. Jadi kita lihat gaji pokok kita berapa. Nah, si Raymond itu kan gaji pokoknya 30 juta. Nah, dibilang kalau di atas 4 juta, maksimal yang bisa ditanggung tuh hanya 320.000. Berarti yang tadinya 0,3% kita kali 30 juta itu hasil 1.200.000, kita nggak boleh masukin 1.200.000. Kita hanya boleh masukin nominal maksimalnya, yaitu 320.000. Oh, BPJS Kesehatan tadi 4% maksudnya. Nah, jadi kalian lihat dulu gaji pokoknya berapa. Apakah di atas 4 juta atau di bawah 4 juta. Terus kalau misalnya di atas 4 juta, maksimalnya berapa. Kalau di bawah juta, maksimalnya berapa. Nah, kalau di bawah 4 juta, maksimal yang ditanggung tuh 120.000. Nah, untuk seperti ini hanya untuk premi BPJS Kesehatan. Terus sekarang kita menghitung yang Cynthia. Cynthia itu kalau 4% dikali 24 juta itu hasilnya 960.000. Tapi karena gaji kita di atas 4 juta, terus maksimal 320.000, berarti yang dimasukin ini hanya sebesar 320.000 aja. Lalu sekarang kita mau menghitung nih jumlah penghasilan bruto sebulan. Cara carinya, dari 30 juta nih gaji pokok, kita tambahin sama tunjangan kesehatan, tambah tunjangan transportasi, kita tambah sama premi JKK, premi JKM, sama premi BPJS. Ini kita tambah semua di penghasilan bruto sebulan ini. Untuk Raymond dapat 33.982, untuk Cynthia dapat 26.449.600. Terus kita lanjut ke pengurangannya nih. Nah, karena Raymond sama Cynthia ini masih aktif bekerja, dia itu makanya di pengurangan ini namanya biaya jabatan. Tapi kalau misalnya dia nanti udah pensiun, nanti namanya ganti jadi biaya pensiun. Nah, pengurangan ini komponennya apa aja? Ada biaya jabatan, ada iuran JHT. Nah, iuran ini hanya JHT sama JP. JHT itu jaminan hari tua, JP itu jaminan pensiun. Nah, dia ini angkanya ambil yang ditanggung karyawan. Baru nanti kita dapat total biaya pengurangannya. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sebelahnya kan bilang biaya jabatan itu 5% dikali penghasilan bruto sebulan. Nah, penghasilan bruto sebulan nih punya Raymond itu 33.982 juta. Terus kita kali 5%. Ternyata hasilnya itu 1.699.100. Karena di sini bilang maksimalnya hanya 500.000, berarti kita hanya masukin sebesar 500.000 aja. Sekarang kita ke Cynthia. Cynthia itu penghasilan brutonya 26.449 juta. Terus kita kali 5%. Hasilnya itu 1.322.450. Sebentar, ini udah di-record belum ya? Udah ya? Oke. 26.449.000 kita kali sama 5%. Hasilnya itu 1.322.450. Nah, tapi biaya jabatan ini hanya
ditanggung itu maksimalnya itu sebesar 500.000 aja. Apabila dia di atas 500.000, berarti di tabelnya ini ditulisnya 500.000, nggak boleh lebih. Jadi nggak boleh lebih dari 500.000. Terus kita ke iuran JHT. Iuran JHT yang ditanggung karyawan. Nah, iuran JHT yang ditanggung karyawan, dia bilang 2% dari gaji pokok. Berarti 2% kita kali sama gaji pokoknya. Di sini 600, di sini 2% dikali 24 juta. Misalnya 480.000. Lanjut ke iuran JP. Iuran JP itu 1% dari gaji pokok. Berarti tinggal 1% gaji pokok. 1% kita kali 30 juta. Terus ini 1% kita kali 24 juta. Baru deh biaya jabatan kita tambah iuran JHT sama kita tambah iuran JP. Dapat hasilnya itu 1.400.000 untuk Raymond. Untuk Cynthia 1.220.000. Nah, sekarang kita menghitung penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan ini dari penghasilan bruto sebulan kita kurang sama biaya pengurangan. Dapat hasilnya itu nanti 32.582.000. Untuk Cynthia 25.229.600. Nah, kita udah dapat penghasilan neto sebulan, terus kita ke penghasilan neto 1 tahun. Cara carinya itu, penghasilan neto sebulan, kita kali sama 12. 32582 kita kali sama 12. Terus sama yang Cynthia 25.229.600 kita kali 12. Itu 302.755.200. Nah, sekarang kita ke bagian PTKP. PTKP ini lihatnya itu di status. Kan kalau Raymond K3, kalau Cynthia itu TK 0. Kalau sebentar. Untuk Raymond terlebih dahulu, karena ini kan Raymond, kita ke Raymond. Yang Raymond terlebih dahulu, untuk menghitung PTKP itu ada WP sendiri, tambahan menikah, sama tanggungan. Nanti kita total PTKP-nya jadi berapa. Nah, untuk WP sendiri itu nominalnya itu 54 juta. Jadi, kalau WP sendiri itu 54 juta. Jadi, si Raymond ini bayar untuk sendiri nih 54 juta. Terus dia bilang, kalau Raymond itu ternyata statusnya menikah. Berarti ada tambahan menikah. Nah, kalau ada tambahan menikah, nominalnya itu 4.500.000. Jadi, dia itu harus bayar 4.500.000 pajaknya. Terus ada tanggungan. Nah, kita lihat statusnya. Tadi Raymond itu ada tanggungan 3, berarti satu tanggungan itu 4,5 juta. Berarti kalau ada 3 tanggungan, tinggal 4,5 kita kali sama 3. Dapat 13.500.000. Terus kita ke Cynthia. Cynthia ini kan TK 0. Dia kenapa ngomongnya dibilang tidak kawin? Itu maksudnya itu dia itu bayar pajaknya tuh gabung sama suaminya, jadi makanya dibilangnya tidak kawin. Dia bayar pajak untuk, kalau misalnya dia TK 0, berarti dia bayar pajaknya untuk diri sendirinya aja. Berarti di sini itu 54 juta. Dia itu nggak ada bayar tambahan menikah. Dia nggak ada bayar tanggungan. Karena nanti untuk bayar menikah atau tanggungannya itu nanti yang bayar tuh suaminya. Dibebankan ke suaminya. Nah, sekarang ke total PTKP. Ini yang Raymond, 54 kita tambah 4,5, kita tambah 13,5. Dapat 72 juta. Untuk yang Cynthia, itu kita tinggal jumlahin itu 54 juta.
Nah, selanjutnya kita yang keenam, kita mau hitung PKP setahun. PKP setahun itu dari penghasilan neto setahun, kita kurang sama total PTKP. Rp390.984.000 kita kurang 72 juta, dapat 318.984.00. Terus untuk Cynthia 302.755.200 kita kurang sama 54 juta. Hasilnya dapat 248.755.200. Nah, sekarang kita mau ke PPh terutang. Kita hitung PPh terutang. Di PPh terutang dia itu ada batas maksimalnya. Nih batas maksimalnya itu 5% dikali 60 juta, 15% dikali 190 juta, 25% dikali 290 juta. Yang ini tuh masih rancu nih, 30% dikali 350. Nanti ini mau diperbaiki. Jadi cara lihatnya ini, kita lihat nih ke PKP setahun. Kita hitung Raymond dulu. Raymond itu kan ada 318.984. Nah, dia memenuhi nih 5% dikali 60 juta, karena untuk kali 5% ini batas maksimalnya 60 juta, sedangkan kita punya penghasilan kena pajaknya itu 318.984. Jadi makanya sekarang itu kita kali nih, 5% dikali 60 juta. Dapat 3 juta. Nah, terus yang kedua, batas kedua itu kan 15% dikali 190 juta. Kita lihat PKP setahun kita itu di atas 190 juta nggak sih? Nah, kita caranya itu kan tadi ada 318.984. Kita kurangnya sama 60 juta yang tadi udah kita taruh ke 5%. Ternyata sisanya masih ada 258.984.000. Masih lebih kita lebih nih dari 190 juta. Berarti kita langsung masukin aja 15% kita kali sama 190 juta. Nah, yang tadi 258.984 juta ini kita kurangin sama 190 juta karena udah kita pakai kan. Kita kurangin 190 juta, dapat hasilnya itu 68.984 juta. Nah, yang ketiga itu kan lapisan ketiga itu 25% dengan maksimal kalinya itu 250 juta. Sedangkan kita cuma punya 68.984.000. Itu nggak apa-apa, langsung kita kaliin aja di bagian 25%. Jadi hasilnya itu 17.246.400. Nah, sekarang kita ke Cynthia. Cynthia itu PKP setahunnya 248.755.200. Nah, dia kan lebih dari 60 juta nih. Ini batas pertama. Jadi langsung kita tulis saja 5% kita kali sama 60 juta. Dapat hasilnya 30 juta. Nah, yang PKP setahun tadi, yang 248.755.200, kita kurangin sama 190, yaitu batas kedua. Kita kurangin 190 juta. Oh, enggak. Kita maksudnya ini kita kurangin 60 juta. Kan tadi yang pertama kita ngalinnya pakai batas pertama. Nah, kalau kita mau cari pengali yang di batas 15%, kita lihat dulu apakah sisanya itu lebih di atas 190 juta atau bukan. Jadi 248.755.200 kita kurangkan dengan 60 juta. Hasilnya itu 188.75.200. Nah, dia kan nggak di atas 190 kan. Berarti nanti pengali kita berhenti nih di level 15%. 188.75.
200. Nanti hasilnya itu 28.313.280. Terus kita totalin PPh terutangnya, yaitu 3 juta kita tambah 28.500 kita tambah 17.246. Hasilnya 48.746.000. Terus di bagiannya Cynthia sama 3 juta ditambah 28.313.280 rupiah, kita tambah dapat 31.313.280 rupiah. Nah, nanti untuk mencari PPh pasal 21 sebulan itu tinggal PPh terutang di mana ya? Di sini aja deh rumusnya. PPh terutang dibagi 12. Jadi untuk Raymond 48.746.000 dibagi 12. Hasilnya itu 4.062.167. Terus untuk Cynthia hasilnya 2.609.440. Nah, untuk saat ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal 2. Nah, kita ke soal 2. Soal 2 ini jelaskan transaksi di bawah ini. Terus kita diminta siapa pemungutnya dan objek pemungutnya. Terus kita hitung jumlah PPh pasal 21 yang harus dipungut. Pada tanggal 21 April 2021, PT Jaya Importindo mengimpor laptop termasuk dalam barang-barang tertentu berdasarkan lampiran 2 PMK itu Peraturan Menteri Keuangan No. 34. Terus laptop ini dari Jerman dengan harga $120.000. Biaya asuransi dan biaya angkut masing-masing itu 10% dan 5% dari harga laptop. Selain itu, PT Jaya Importindo juga dikenakan biaya masuk dan biaya tambahan masing-masing 5%. Kurs BI saat itu 14.500 dan kurs KMK itu 14.250. Kita diminta hitung PPh pasal 22 yang terutang apabila PT Jaya Importindo selaku importir memiliki API. Nah, kita sekarang ituin siapa pemungutnya atau pemungut. Nah, karena di sini kita sebagai importir, karena di sini terkait yang importir, yang memungut pajaknya itu yang mengimpor. Berarti dia itu yang pemungutnya itu PT Jaya Importindo. Terus objek pungutannya itu berupa laptop. Nah, untuk nomor 1 ini, untuk yang ke 1 ini, sekarang kita itu akan diminta buat tabel seperti ini nih. Ada harga impor, biaya asuransi, biaya angkut, terus nanti ketemu chief-nya berapa, terus berapa chief dalam rupiah, ada biaya masuk tambahan sama nilai impor. Yang pertama kita tulis dulu. Ada harga impor laptop. Harga impor laptop itu harganya itu $120.000. Di sini masih dolar. Jadi kita twin ke dolar dulu. $120.000. Terus
ada biaya asuransi. Kita masukin biaya asuransi dan biaya angkut 10% dan 5% masing-masing dari harga laptop. Jadi ini 10% biaya asuransi kita kali sama harga laptopnya. Harga laptopnya itu 120.000. Dapat 12.000. Terus untuk biaya angkut dibilang 5% dari harga laptop. Kita kali sama harga laptopnya 120.000. Dapat 6.000. Nah, harga impor, biaya asuransi sama biaya angkut kita jumlahin semua. Nanti itu akan mendapat nilainya CIF, yaitu Cost, Insurance, and Freight. 120 ditambah 12 ditambah 6, hasilnya 138.000. Jadi CIF kita itu 138.000 dolar. Nah, CIF ini kita harus masukin ke dalam rupiah. Nah, ke dalam rupiahnya ini harus menggunakan kurs KMK atau kurs Menteri Keuangan. Kurs KMK-nya itu 14.250. Berarti kalau CV dalam rupiah tinggal 138.000, kita kali sama 14.250. Hasilnya 1.966.500.000. Terus ada bea masuk. Ada bea masuk sama bea tambahan. Nah, biaya masuk dan tambahannya ini kan sama, masing-masing 5%. Berarti biaya masuk ini 5% dari nilai CIF-nya. Jadi 5% dikali dengan nilai CIF. Jadi 5% dikali 1.966.500.000. Sama juga sama biaya masuk tambahan. Karena dia sama, pasti nilainya sama juga. Nanti nilai impor ini dari CIF dalam rupiah ditambah bea masuk tambah bea masuk tambahan. Nilai impornya udah dapet nih 2.163.150. Sekarang kita mau menghitung PPh terutang pasal 22. Nah, kita itu di soal bilang laptop ini termasuk dalam lampiran 2. Kalau dia lampiran 2, dia itu pakai tarifnya itu 7,5%. Nah, kalau misalnya lampirannya lampiran 3, itu nanti 10%. Ini nanti tanpa melihat apakah dia api atau non-api. Berarti karena di sini kita lampiran 2, tinggal 7,5% kita kaliin sama nilai impornya. Nilai impornya 2.163, 2.163.150.000 rupiah. Dapat dikaliin 7,5% itu 162.236.250. Lanjut kita ke nomor 2 nih. PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak gas dan pelumas pada tanggal 5 April 2021 melakukan penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU non-Pertamina senilai 264 juta belum termasuk PPN. Nah, pemungutnya ini PT Pertamina. Untuk terkait bahan bakar, dia itu pemungutnya itu produsen. Nah, produsen kita kan PT Pertamina, jadi pemungutnya PT Pertamina. Terus ada objek pajak. Objek pajak kita itu dibilang kita itu menjualnya itu bahan bakar minyak. Berarti objek pajak kita bahan bakar minyak. PPh terutangnya itu untuk bahan bakar minyak
kepada SPBU non Pertamina itu tarifnya itu 0,25%. Untuk tarif seperti ini kalian lihat di PPT dosen kalian masing-masing ya, karena kan tarif pajak itu banyak banget kan. Nah, untuk bahan bakar ini tarifnya 0,25%. Terus kita kali sama nilainya. Tapi nilai yang harus kita kali ini harus yang belum termasuk PPN. Nah, karena di sini bilang belum termasuk PPN, jadi tinggal kita kali aja deh. 0,25% kita kali 264 juta. 264 juta, nanti hasilnya itu 660.000. Lanjut ketiga. Yang ketiga ini PT Semen Merah Putih merupakan produsen semen. Pada bulan April 2021 melakukan penyerahan 1.500 zak semen seharga 80.000. Belum termasuk PPN per zak kepada UD Terus Maju. Nah, pemungutnya ini kayak tadi, pemungutnya itu diambil kalau misalnya dia produsen. Terus objek pajak kita zak semen, nilai zak semen kita itu kan kita penyerahan itu 1.500. Nah, harganya itu 80.000. Nah, 80.000 ini belum termasuk PPN per zaknya. Jadi tinggal kita kaliin deh, 1.500 kita kali 80.000. Itu hasilnya itu 120 juta. Nah, PPh terutangnya itu kena 0,25%. Jadi tinggal kita kaliin aja nih 0,25%, kita kali 120 juta. Hasilnya dapat 30 juta. Terus yang keempat, Bendahara SMA 48 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Pada bulan April 2021 melakukan pembelian barang sebagai berikut. Nah, ini ada pembelian. Karena ini itu kalau nggak salah masuk ke pedagang pengumpul, kalau saya nggak salah, dia itu masuk ke pedagang pengumpul. Jadi pemungutnya itu yang mengeluarkan uang. Kan di sini yang mengeluarkan uang kan si bendahara kan, karena dia membeli barang. Jadi pemungutnya itu bendahara SMAN 48 Pinang Ranti. Objek pajaknya apa? Dia beli alat tulis kantor, buku, sama mesin kopi. Nah, ini kita kenain PPh terutangnya itu 0,25%. Di 0,25% kita kali sama 55 juta. Hasilnya itu 137.500. Terus yang kedua, nih yang B dia bilang membeli satu set meja kursi. Bangsa Kalender Jakarta Timur memiliki NPWP dengan harga 7.850. Nah, ini juga sama 7.850 kita kali sama 0,25%. Nomor 2 selesai. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke soal 3. Ke soal 3. Ini PT Sentana Jaya memiliki NPWP terus beralamat di Jalan Narogong, Bekasi. Dia perusahaan yang bergerak di bidang persewaan alat-alat berat. Terus ada transaksi. Nah, kita diminta tentukan pihak yang menjadi pemotong pajak dan hitunglah PPh pasal 23 atau 26 terutang atas transaksi di atas. Nah, untuk PPh 23 itu, dia itu yang menjadi pemotong pajak itu kalau dia yang mengeluarkan uang. Nah, dia yang memakai jasa gitu. Yang memakai jasa yang memotong. Yang menjadi pemotong pajak. Nah, kan kita ini ini kita transaksi. Nomor 1, kita ke 1 dulu. Melakukan pembayaran atas jasa perbaikan alat berat kepada PT Teknika. Nah, ini kan kita yang memakai jasa. Kita memakai jasa kepada kita memakai jasanya PT Teknika. Terus dia bilang dengan nilai transaksinya itu 62.500.000. Nah, kalau misalnya terkait jasa,
dia itu tarif PPh pasal 23-nya itu 2%. Jadi 2% kita kalikan dengan 62.500.000. Nah, nanti hasilnya itu 1.250.000. Terus lanjut kita yang kedua, membayar tagihan dari KKP Herman dan rekan atas tagihan penyusutan SPT tahunan sebesar 45.100.000. Sama nih, ini kita juga yang pakai jasa. Nah, di sini itu dia bilang termasuk PPN. Nilai jasa yang kita pakai itu yang boleh kita tarifin ke PPh terutang itu yang belum termasuk PPN. Jadi kalau misalnya dia bilang termasuk PPN, harus kita keluarin PPN-nya. PPN yang saya gunakan di sini itu PPN lama. Nah, tapi nanti kalian coba tanya dosen pajak kalian. Kan kalau nggak salah sekarang itu PPN itu udah naik ya, udah jadi 11%. Jadi itu nanti coba kalian ituin kayak nanti itu pakai yang 11% atau 10%. Tapi sih kayaknya pakainya yang 11% ya, karena kan kalian tuh nanti tahun 2022 soalnya, buat soal UTS-nya. Nah, kalau di sini berarti cara hitungnya, karena nilai ini 45.100.000, jadi 45.100.000 kita bagi tarif PPN lama itu 10%, jadi dibagi 110 dikali 100. Kalau kalian nanti pakai PPN-nya baru, berarti tinggal dibaginya itu 111. Nanti dikali 100. Dapat nih. Jadi nilai yang belum termasuk PPN itu nilainya itu 41 juta. Nah, karena ini jasa, berarti tinggal kita kaliin 2%. PPh terutangnya itu berarti 41 juta dikali 2% itu 2 juta. 820.000. Nah, lanjut kita ke yang 3. Membayar sewa kendaraan angkutan kepada CV Transindo sebesar 42.400.000. Nah, ini karena kita jasa juga, berarti kita kaliin sama 2%. Nah, karena 42.400.000 ini belum termasuk PPN, ya udah kita kaliin aja langsung. Terus yang keempat, membayarkan bunga pinjaman kepada Boxco di Singapura sebesar 420 juta. Boxco tidak dapat menunjukkan surat keterangan domisili dari Singapura. Nah, biasanya itu di PPh 23 itu kita cuma ada 2 tarif. 2 tarif itu 2% atau enggak 15%. Nah, 15% ini dia terkait sama bunga. Tapi kalau dia memiliki NPWP, tapi karena dia nggak memiliki NPWP, jadi tarifnya itu sebesar 30%. Jadi 30% kita kalikan dengan 420 juta. Nanti hasilnya dapat 126 juta. Nah, yang kelima ini ada bayar dividen. Kalau misalnya kalian dikasih PPT sama dosen pajak 2 kalian, dividen itu bukan objek pajak. Dividen yang dikatakan sebagai objek pajak itu kalau dividennya itu dari asuransi. Tapi karena di sini asumsinya dividennya dari wajib pajak dalam negeri, jadi dia bukan termasuk objek pajak. Karena dia bukan objek pajak, jadi kita nggak usah hitung karena kan bukan objek pajak. Untuk soal 3 ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ke soal 4. Nah, soal 4 ini PPh pasal 4 ayat 2 atau yang biasa disebut itu PPh final. Kita ke 1. Pada tanggal 29 Februari, 29 Februari, Bank Mandiri mengadakan program Mandiri Berhadiah yang diikuti oleh nasabahnya
Dalam acara tersebut, Bank Mandiri menyediakan 1 unit mobil sedan Toyota Camry. Itu sebesar 555 juta. Nah, dia diberikan kepada pemenang undian. Terus kita diminta berapa besarnya PPh final yang terutang atas hadiah undian tersebut. Nah, untuk hadiah, karena kita ini WP dalam negeri, dia itu pakai persenannya itu 25%. Kalau dia luar negeri, mana ya catatannya? Kalau misalnya nanti WP wajib pajaknya itu luar negeri, nanti persenannya itu 20%, tapi terus kalau WP-nya termasuk BUT itu dia 15%. Nah, 25% itu dia karena PPh 21. Kalau 20% itu dia masuk ke PPh 26, kalau 15% nanti dia masuk ke PPh 23. Nah, karena kita sekarang di sini PPh final dan ini terkait hadiah, jadi tarifnya itu sebesar 25%. 25% ini tinggal kita kaliin sama nilai hadiahnya. Nilai hadiahnya itu 55 juta. 555 juta. Kali 25% dapat 138 juta 750 ribu. Nah, di sini ada PT Jaya Kontraktor. Jadi ini selaku UJK atau usaha jasa kontraktor. Tarif yang saya pakai di sini ini tarif sebelumnya. Katanya tarif UJK ini ganti lagi nih. Nah, itu kalian coba nanti cek sendiri di DJP atau enggak apakah di PPT dosen kalian itu udah dikasih tahu gitu tarif tahun sekarang itu berapa? Karena pajak ini dia pajak ini kan kita ngikutin Menteri Keuangan kan nanti. Pokoknya ngikutin DJP lah. Nah, pajak ini kan berubah. Jadi kalian jangan terpaku karena soal ini kan soal tahun 2020 kan, berarti masih pakai tarif lama. Nah, untuk UJK ini katanya udah ada tarif baru. Nanti kalian cek tarif barunya berapa. Nah, untuk cara pengalinya tetap sama. Tinggal tarifnya aja yang beda. Yang pertama kita hitung dulu PT Paku Bumi. Paku Bumi ini dia sebagai perencana konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha dengan nilai kontrak 1.600 juta. Dibayar tiap bulan. Nah, jadi kita itu DPP-nya itu harus DPP yang tiap bulan. Jadi ini kan nilai kontraknya 1.600 juta. Harus kita kaliin 20% karena yang dibayar harus kita kaliin 20%. Karena yang dibayar tiap bulannya itu 20%. Jadi 1.600 juta ini kita kali 20%, terus kita kali sama 4%. Kenapa? Karena 4% ini dia memiliki kualifikasi usaha. Jadi cara bedain tarif UJK ini kalian lihat kualifikasinya. Apa kualifikasinya? Karena dia ada kualifikasi usaha, kualifikasi non-usaha, sama kualifikasi non-usaha kecil. Bukan kualifikasi non-usaha, tapi tidak memiliki kualifikasi usaha. Terus kita ke PT Beton Kuat. Nah, PT Beton Kuat itu memiliki kualifikasinya itu non-usaha kecil. Nilai kontraknya itu 3 miliar. Oh ya, untuk tarif sekarang itu saya ada sih, udah saya SS. Cuma nanti kalau kalian mau minta, kalian chat di tim saya aja ya. Karena itu saya SS-nya di HP. Nah, ini PT Beton Kuat ini kan dia nilai kontraknya 3 miliar. Jadi kita harus kaliin 25%. Karena pembayaran per term in-nya itu 25% dibayarkan setiap bulan. Jadi kita kali 25%, terus kita kali 3%. Karena tarif pajak untuk kualifikasi non-usaha kecil itu 3%.
Dapat hasilnya itu 22.500.000. Terus kita yang ketiga, CV Anugrah Konstruksi. Dia sebagai pengawas konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha dengan nilai kontrak 1.200.000.000 dengan pembayaran per term in-nya itu 300 juta. Berarti dia udah bilang nih per term in-nya itu 300 juta atau per bulannya 300 juta. Jadi ya udah kita masukin angka yang 300 juta. Nah, tarif untuk yang tidak memiliki kualifikasi usaha itu tarifnya 4%. Jadi kita kaliin. Hasilnya itu 12 juta. Nah, yang ketiga sekarang. PT Hunian Indah menyewa ruang kantor dari PT Aksara Guna dengan ukuran 7M dikali 5M per lantai. Ruangan yang disewa 2 lantai. Harga sewa gedung itu 185.000 per M kuadrat atau pokoknya ini per M kuadrat, terus dibayarnya itu per bulan. PT Hunian Indah menyewa selama 1 tahun yang dibayar di muka pada tanggal 15 Januari 2021. Selain itu, PT Hunian Indah menyewa ruangan pada gedung BNI 46 dengan nilai sewa 132 juta. Ini sudah termasuk PPN yang dibayar pada tanggal 13 Maret. Hitunglah PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong terhadap sewa ruangan tersebut bila diketahui masing-masing gedung juga membebankan biaya service charge 2.500.000 dan biaya keamanan 2 juta per bulan. Sekarang kita tulis satu-satu yang diketahui. Kita ke PT Aksara Guna terlebih dahulu. Untuk PT Aksara Guna, dia itu nyewanya 7M dikali 5M per lantai. Jadi dengan harga sewa gedungnya itu kan per luasnya ini kan dia M pangkat 2 kan. M pangkat 2 ini artinya luas nih. Berarti 185.000 per 1 meternya. Nah, ini kan ruangan kita 7M dikali 5M. Jadi tinggal kita kaliin luasnya. Berarti untuk luasnya itu 7 dikali 5. Tapi dia bilang per lantai. Kita kan nyewanya 2 lantai. Berarti kita kali sama 2. Berarti ada 70 meter kuadrat. Terus sekarang kita cari pembayarannya. Kan dia bilang pembayaran 1 tahun yang dibayar di muka. Kita kaliin dulu nih untuk 1 bulannya. Untuk 1 bulannya itu kan berarti 185.000 kita kaliin sama luasnya. Luasnya itu kan 70. Berarti dapat angkanya itu 12.950 atau 12.950.000. Tapi karena dibilang pembayarannya 1 tahun, berarti 2.950.000 ini harus kita kalikan 12. Hasilnya itu 155.400.000. Nah, kan ada biaya service charge sama biaya keamanan. Biaya ini akan masuk ke jumlah bruto nilai kita. Karena untuk kita memiliki sewa gedung itu kan kita ada biaya service charge sama biaya keamanan. Nah, itu akan menambah nilai persewaan kita. Nah, kita masuk ke biaya service charge. Dia bilang 2.500.000 ini untuk per bulan. Kan kita nyewanya 1 tahun ya. Nah, berarti 2.500.000 ini harus kita kalikan 12. Berarti hasilnya itu 30 juta. Sama untuk biaya keamanan. Biaya keamanan itu 2 juta. Karena itu per bulan, karena kita bayar untuk 1 tahun, kita kalikan 12. Jadi hasilnya itu 24 juta. Nah, baru kita menghitung jumlah bruto nilai persewaan. Caranya itu 155.400.000 nih, yang 1 tahun, kita tambahkan biaya service charge, kita tambahkan biaya keamanan. Hasilnya itu 209.400.000. Terus kita sekarang hitung gedung BNI 46. Nilai gedungnya 132 juta, tapi dia bilang sudah termasuk PPN. Nah, ini harus kita keluarkan PPN-nya dengan cara 132 juta kita bagi, ini tarif PPN lama yaitu 10%, tapi dibaginya itu 110. Kenapa?
Karena kan 132 juta itu sudah termasuk PPN. Kalau PPN lama kan 10%. Berarti kalau misalnya dia PPN itu kan masuk ke nilai sewa kita kan. Berarti persenannya itu tuh nggak menjadi 100% lagi, tapi menjadi 110 karena kita nilai sewanya itu nambah sama PPN. Berarti makanya dibagi 110. Nah, kita kali sama nilai sewa kita itu 100%. Jadi dapat 120 juta. Sama kita kali juga nih biaya service charge sama keamanan. Kan dia bilang kan setiap sewa ini membebankan biaya service charge. Jadi setiap masing-masing yang disewa kayak PT Aksara Guna sama gedung BNI, dia sama tetap ada biaya service charge sama keamanan. Tinggal kita kaliin aja, kita kaliin 12 untuk si charge sama keamanannya. Nanti dapat jumlah bruto nilai persewaannya itu dari 120 juta ditambah 30 juta ditambah 24 juta. Hasilnya 174 juta. Baru sekarang kita bisa menghitung PPh final. Caranya itu jumlah bruto si PT Aksara Guna sama gedung BNI kita tambah. Berarti 209.400.000 kita tambah 174 juta. Nah, untuk PPh final terkait sewa ruangan, tarifnya itu 10%. Jadi kita kaliin 10%, ketemu hasilnya itu 38.340.000. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke soal 5. Nah, ini kenapa tulis soal 4A? Ini ada keliru tulis di soal UTS-nya. Ini kita bahas soal 5 yang 5A. Ada PT Nusa Jaya di Jakarta memperoleh penghasilan neto di dalam tahun 2020. Kita mau menghitung besarnya PPh badan terutang, terus besar batas maksimum kredit pajak, sama PPh kurang atau lebih bayar setelah pengkreditan PPh pasal 21. Nah, yang pertama, untuk kita menghitung tarif PPh terutang, kita menghitung dulu nih penghasilan kita. Nah, kita tuh ada penghasilan dalam negeri. Terus ada penghasilan di negara F, X, sama Y. Nah, di Z kan menderita kerugian. Nah, itu kita nggak usah kita masukin. Jadi, kita masukin yang memperoleh laba aja. Nah, untuk penghasilan dalam negeri ini, dia kan 4 miliar. Tapi kita tuh harus ngurangin terlebih dahulu sama kompensasi. Kompensasinya itu 200 juta. Jadi 4 miliar kita kurangin sama 200 juta. Ketemu 3 miliar 800 juta. Terus lanjut kita ke penghasilan negara V. Negara V ini 500 juta. Terus negara X 950 juta. Negara Y 2 miliar 800 ribu. Kita totalkan dari 3 miliar 800 juta sampai 2 miliar 800 juta. Total seluruh penghasilannya itu dapat 8 miliar 50 ribu. Baru sekarang kita hitung tarif PPh terutang. Nah, tarif PPh terutang saya ini udah yang terbaru. Jadi, ini dikali 22%, karena untuk tahun 2022, tarif PPh terutangnya itu 22%. Tinggal 8 miliar 50 juta kita kaliin 22%.
dapat 1.771 juta. Nah, sekarang kita mau menghitung batas kredit pajak. Untuk batas kredit pajak, kita menghitung untuk yang penghasilannya itu kita peroleh dari luar negeri. Yang dari luar negeri itu kan VXY. Jadi kita hitung untuk VXY. Nah, kita hitung V terlebih dahulu. Untuk V, cara carinya, labanya si V, labanya V kan 500 juta. Kita bagi sama total seluruh penghasilan kita. Total seluruh penghasilan kita itu 8.050 juta. Terus kita kalikan dengan tarif PPh terutang. Untuk X, Y itu sama cara pengalinya gitu. Nah, kita dapat nih 110 juta. Itu kalau misalnya batas kredit pajaknya kalau di Indonesia. Tapi kalau yang di luar negeri, dia bilang kan tarif pajaknya ini sebesar 18%. Jadi kita kaliin nih, penghasilan labanya 500 juta, kita kalikan 18%. Kalau di sana, berarti totalnya itu 90 juta. Antara 110 juta sama 90 juta kita bandingkan, mana yang lebih kecil? Nah, kredit pajaknya yang lebih kecil itu yang 90 juta. Berarti kita ambil nih yang 90 juta sebagai kredit pajaknya. Karena kita harus mengambil nominal yang paling kecil. Jadi di batas kredit pajak ini kita akan membandingkan gitu. Untuk yang X sama, laba si X dibagi sama total seluruh penghasilan, kita kali sama tarif PPh terutangnya. Sama PPh terutang, dapat 209 juta. Habis udah kita hitung, kita cari nih, kan di soal bilang kalau X itu tarif pajaknya sebesar 22%. Berarti labanya ini atau penghasilannya ini kita kalikan dengan 22%. 950 juta dikali 22%. Dapat 209 juta. Nah, kebetulan kan mereka sama ya, sama-sama 209 juta. Ya udah kita masukin aja kredit pajaknya itu 209 juta. Lanjut ke Y. Ke Y ini kita laba kita itu 2.800 juta. Nah, ini laba yang kita peroleh, kita bagi sama total seluruh penghasilannya, kita kalikan lagi dengan tarif dengan nominal PPh terutang kita. Ketemu 616 juta. Terus di X itu bilang tarif pajaknya sebesar 26%. Berarti kita kalikan nih laba kita itu 2.800 juta. Kita kalikan 26%. Berarti dapat 728 juta. Nah, kita lihat mana sih yang lebih kecil? Ternyata nominal yang lebih kecil itu 616 juta. Jadi kita taruh nih kredit pajak 616 juta. Terus kita totalkan kredit pajak kita. Kredit pajak CV 90 juta. Kita tambahkan dengan kredit pajak X, itu 209 juta. Kita tambahkan lagi dengan kredit pajak Y, 616 juta. Hasilnya itu total kredit pajaknya 915 juta. Nah, kredit pajak ini artinya pajak yang kita bayarkan gitu, yang kita bayarkan sebesar 915 juta. Sekarang kita mau hitung nih, PPh kurang atau lebih bayar setelah pengkreditan. Dengan cara pajak terutang kita kurangi total kredit pajak. Nah, pajak terutang kita kan 1.771 juta. Kita kurangkan dengan total kredit pajak, hasilnya itu 856 juta. Nah, ini artinya itu kurang bayar. Kenapa? Pajak yang kita kreditkan itu sebesar 915 juta. Tapi sebenarnya itu pajak yang harus kita bayarkan, itu tuh 1 miliar. Kan ini lebih besar pajak terutangnya kan dibanding total kredit pajaknya. Nah, berarti kalau lebih besar pajak terutangnya, berarti dia kurang bayar. Tapi kalau pajak terutang lebih kecil dari total kredit pajak, nanti artinya itu lebih bayar. Nah, seperti itu. Jadi, pembahasan soal UTS kita selesai.